Harga nikel baru aja nyentuh level tertinggi selama 2 tahun terakhir. Hampir kisaran $20.000 per ton di kuartal 1 dan kuartal 2 2026. Di harga nikel yang tinggi ini, bukan artinya semua perusahaan lagi pada happy. Ada perusahaan-perusahaan yang lagi happy karena keuntungan marginnya meningkat 2, 3, 4 kali lipat. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang listing malah marginnya lagi ketekan karena bahan baku yang naik signifikan. Pastiin teman-teman nonton sampai habis kalau mau tahu update seputar industri nikel dari Ting. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Faktor pertama yang buat harga nikel naik tinggi itu karena RKB simply di-cut. Apa itu RKB? Semua perusahaan tambang sebelum mereka ngeruk, mereka harus dapat approval yang namanya RKB. Jadi kalau mereka dapat RKB 3 juta ton sampai akhir tahun, mereka bisa produksi 3 juta ton. Tahun lalu kita produksi di atas 350 juta biji nikel. Tahun 2026, RKB secara keseluruhan Indonesia itu di-cut cuma 250 sampai 260 juta ton. Artinya supply-nya itu makin sedikit. Dari biji nikel aja semakin sedikit, otomatis untuk kita ngolah menjadi smelter, itu juga supply-nya makin sedikit. Makanya ini yang membuat harga nikel itu naik banyak karena supply itu di-cut. Ini menjadi salah satu faktornya. Yang kedua, ini yang lagi jadi sorotan juga, krisis sulfuric acid. Jadi gini, semenjak adanya dispute di Selat Hormuz, ada perang, itu membuat supply chain dari sulfur itu terganggu. Sebagai gambaran, 25% dari sulfuric acid dunia itu lewatin Selat Hormuz. Dan untuk Indonesia sendiri, 70-80% itu banyak ngambil sulfuric acidnya dari daerah Timur Tengah sana. Makanya ketika terjadi konflik, harga sulfuric acid itu langsung naik banyak. Kalau teman-teman nanya kenapa? Karena smelter nikel ini banyak ada di Indonesia. Dan smelter ini mereka perlu sulfuric acid untuk mengolah biji nikel tadi yang 360 juta ton, 250 juta ton menjadi nikel yang dipakai buat baterai. Itu mereka perlu namanya sulfuric acid. Makanya ketika terjadi gangguan di Selat Hormuz, sulfurnya ini jadi shortage. Ini yang membuat smelter-smelter pada berebutan beli sulfur di harga yang lebih tinggi. Dan kalau mereka beli sulfur di harga yang lebih tinggi, otomatis apa? Cost dari perusahaan-perusahaan nikel itu makin naik. Dan inilah yang membuat secara rata-rata cost of production smelter nikel di Indonesia itu pasti biayanya akan naik dan akan terreflect di kuartal 2 ini. Kuartal 3 bisa naik lebih tinggi lagi tergantung harga sulfur ke depannya. Otomatis kalau costnya naik, ya mau nggak mau mereka harus pass on juga. Mereka jual nikel di harga yang lebih tinggi. Dan inilah yang membuat harga nikel bisa naik kembali di atas 15.000 sampai 18.000 di kuartal 1 dan kuartal 2 2026 kemarin. Terus kalau smelter nikel tertekan, siapa dong yang diuntungkan? Ini dia. Jawabannya adalah perusahaan yang punya tambang biji nikel dengan volume yang besar. Di kondisi sekarang, biji nikel itu yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena biji nikelnya itu diperlukan buat dioper ke smelter. Sebagai informasi, smelter nikel itu harus jalan terus-terusan. Utilisasinya nggak boleh kendor. Kalau utilisasinya drop, itu production pasti hancur. Profit pasti hancur. Jadi smelter di Indonesia itu pasti di-push untuk utilisasinya mentokin semua. Makanya nggak heran kemarin Pak Bahlil sempat ngomong kan, perusahaan-perusahaan nikel yang udah membangun hilirisasi itu harus di-push. Meskipun harga sulfur lagi tinggi, harga nikel tertekan, mereka harus push terus. Yang diuntungin siapa? Tambang nikel. Mereka nggak kena kenaikan biaya dari sulfuric acid. Mungkin ada kenaikan biaya seperti kenaikan minyak untuk ngeruk, tapi itu nggak signifikan. Ada salah satu perusahaan yang contoh, mereka state bahwa salah kenaikan harga minyak itu nggak gitu ngaruh ke operasional mereka karena harga jual biji nikel naiknya itu jauh lebih banyak daripada kenaikan harga produksinya. Jadi di kondisi seperti ini, perusahaan tambang nikel itu adalah yang paling diuntungkan karena mereka nggak terkena intervensi dari kenaikan sulfur, nggak terkena intervensi dari DSI ekspor, kan semuanya lokal. Ya, teman-teman tahu biji nikel untuk memenuhi smelter Indonesia semua lokal. Ya, sedangkan harga biji nikel itu naiknya udah lebih dari 50% dari akhir tahun kemarin. Makanya kalau teman-teman lihat perusahaan nikel yang banyak ditambangnya, you name it seperti Antam, DKFT, itu mencatatkan kinerja yang sangat bagus di kuartal 1 2026. Lalu apakah ini waktu yang tepat untuk kita berinvestasi di sektor nikel, terutama tambang? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang di awal video, RKAB perusahaan nikel itu pada di-cut. Jadi kalau teman-teman lagi ngelirik supply emiten, harus pastiin dulu volume productionnya itu masih kejaga. Dan kalau misalnya turunnya berapa? Karena kan percuma, misalnya harga jual naik 50%. Tapi volume production cut 50%, ujung-ujungnya sama aja. Jadi teman-teman harus pastiin perusahaan yang teman-teman lagi analisa, yang teman-teman lagi cek, itu RKB-nya nggak kekat dulu, terutama dari sisi tambang. Kalau RKB-nya nggak kekat, atau kekat hanya sedikit, tapi harga jual bisa naik banyak, itu baru bisa jadi menarik. Jadi jangan sampai karena kenaikan harga biji nikel yang luar biasa ini, kita langsung FOMO, beli semua perusahaan nikel, padahal RKB-nya nanti bisa aja amit-amit terkena cut.
Itulah PR bagi kita sebagai investor untuk assess dulu perusahaan ini bakal kena dampak atau enggak. Sebagai tambahan informasi, Pak Bahlil juga sempat state kemarin, tambang nikel yang punya hilirisasi secara internal, secara integrasi, mereka akan diprioritaskan untuk meningkatkan volume produksinya hingga menyesuaikan dengan kapasitas smelter mereka. So dari ini aja, kita bisa dapat gambaran bahwa soalnya nggak semua tambang nikel akan diuntungkan. Yang lebih diuntungkan adalah perusahaan nikel yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sampai ke smelter dan juga produk jadi. Mereka akan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan volume produksinya dibandingkan dengan perusahaan yang hanya menjual biji nikel saja. Revisi RKAB ini itu nggak cuma berlaku di nikel doang, di batu bara juga sama. Big trendnya sama, harga jual lagi naik, tapi banyak volume production, itu yang di-cut. Jadi kalau teman-teman lagi lirik batu bara, jangan lupa dicek juga apakah perusahaan yang teman-teman lihat RKAB-nya itu kena cut atau mereka bisa sustain dengan volume production dibandingkan tahun lalu. Dari sisi smelter gimana? Smelter sekarang sebenarnya kondisinya itu lagi 50-50. Kenapa kita bilang 50-50? Karena ada yang marginnya ketekan, ada yang bisa menikmati margin lebih besar. Karena smelter ini kan kepecah dua lagi. Ada yang HPAL, ada juga yang Arkev. Simpelnya, HPAL itu untuk ngolah menjadi baterai. Sedangkan Arkev itu diolah menjadi stainless steel. Untuk smelter stainless steel sendiri, itu marginnya dari tahun-tahun sebelumnya cenderung tipis. Tapi dengan harga nikel yang lagi naik banyak ini, margin mereka itu a bit better. Dimana untuk membuat stainless steel, mereka nggak perlu sulfuric acid. Mereka cuma perlu batu bara kokas yang harganya bisa dibilang naik juga, tapi nggak gitu naik signifikan. Jadi kalau kita ngomongin smelter yang Arkev, sebenarnya profitability margin sekarang di tahun 2026 itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2025. Tinggal apakah perusahaan yang kalian investasikan ini low cost producer atau enggak. Kalau kita ngomongin HPAL, ini yang lebih tertekan. Tertekan dari sisi mana? Dari sisi kenaikan sulfuric acid. Mungkin kalau teman-teman lihat laporan keuangan kuartal 1 itu belum terlalu ke-reflect untuk di perusahaan nikel. Tapi di kuartal 2, kuartal 3 itu baru lebih akan ke-reflect. Tergantung dengan masing-masing perusahaan. Berapa persediaan sulfuric acid yang mereka punya di harga rendah. Karena kalau mereka baru mau restock sekarang itu harganya tinggi. Bahkan ada beberapa pembelian yang mungkin terjadi di atas $1.000. Tentunya dengan kenaikan biaya produksi ini membuat rata-rata produsen nikel itu HPP-nya juga naik. Sebagai gambaran 20% dari struktur biaya smelter HPAL itu adalah sulfuric acid. Kalau harga sulfuric acid naik double, ya mungkin dari 20% bisa mencapai 30 atau bahkan 40%. Ya, let's say 30-35%. Itu adalah kenaikan biaya yang sangat signifikan yang mau nggak mau, ya mereka harus bisa pass on itu. Kalau mereka tidak merupakan low cost producer, bisa jadi margin mereka malah kegencet. Harga nikel katakanlah naik 10%, tapi harga bahan bakunya naik bisa 15%. Jadi baik lagi, untuk di smelter ini nggak bisa dijawab secara langsung oleh satu video ini. Teman-teman harus cek lebih dalam ke masing-masing perusahaan yang teman-teman perhatikan. Yang terakhir, kontraktor tambang. Untuk kontraktor tambang, ini sebenarnya paling straightforward. Tinggal kita lihat klien-kliennya mereka yang di tambang nikel, itu production-nya kena cut atau enggak. Karena mereka cuma jasa kru. Kalau klien-kliennya mereka pada cut production, ya udah pasti kinerja kontraktor tambang nikel, itu dari sisi volume pengerukan juga drop. Tapi sebaliknya, kalau tambang nikel secara keseluruhan volumenya pada naik, ya kontraktor ini juga akan diuntungkan dari sisi kenaikan volume dan kenaikan rate yang mungkin lebih tinggi karena demand untuk pengerukan itu naik lebih banyak. Inilah alasan kenapa kita harus benar-benar analisa sebelum kita investasi. Karena kalau cuma lihat sekilas harga nikel yang naik tinggi, belum tentu menguntungkan semua pihak. Ada perusahaan yang bisa sangat diuntungkan, ada perusahaan yang biasa-biasa saja, atau jangan-jangan ada perusahaan yang malah dirugikan meskipun harga nikel sedang tinggi-tingginya. Yang teman-teman harus perhatikan, di bulan Juli ini, konon katanya ada proses revisi RKAB untuk sektor nikel dan juga batu bara. Kalau memang ada terjadi revisi ini, naiknya berapa juta ton? Kemudian perusahaan mana aja yang bisa meningkatkan volume produksinya? Seberapa signifikan kenaikan produksi ini mengaruh terhadap performa mereka? Ini yang harus kita akses terus sebagai investor. Dan tentunya, kalau produksi nikel naik, ya diekspektasikan harga biji nikel juga akan mengalami koreksi. Mungkin untuk nikel yang 1,2% maupun 1,6% nggak berada di level setinggi ini lagi. Tapi di satu sisi, perusahaan-perusahaan akan dikompensasi dengan kenaikan volume penjualan dan juga volume produksi. Inilah waktu yang tepat untuk kita sebagai investor update lagi circle of competence kita. Mungkin dulu kita udah pernah cek perusahaan nikel, wah rasanya nggak menarik. Tapi bisa jadi 2026 malah jadi kesempatan emas untuk kita membeli perusahaan nikel. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya harga nikel turun, siapa yang bakal diuntungkan? Kalau RKAB-nya naik signifikan, lebih diuntungkan tambang atau kontraktornya? Nah ini yang teman-teman harus pelajari lebih dalam lagi. Jadi untuk merangkum yang terjadi di sektor nikel sekarang,
tambang itu yang paling diuntungkan karena mereka bisa mencetak profitabilitas paling tinggi. Smelter itu 50-50, tergantung jenis smelter mereka dan juga biaya produksi mereka. Untuk kontraktor, tergantung dengan klien mereka siapa dan apakah klien mereka menaikkan ataupun menurunkan volume produksi dibandingkan dengan tahun lalu. Semoga update singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pelajarin sektor nikel atau lagi mau update industri nikel. Coba tulis di kolom komen, sektor apa lagi yang mau kita bedahin atau kita update kondisi terbarunya di 2026. Semoga video ini bisa bermanfaat, jangan lupa klik like, komen mau sektor apa, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.